Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah resiko terberat gagal bayar, telat bayar di Shopee Paylater, Akulaku, Kredivo, terus kemudian ada Kami, EasyCash, dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka melakukan sebar data ataukah mereka menyalahgunakan data kita untuk berbuat yang tidak-tidak dan untuk mengancam kita? Jawabannya secara aturan dari OJK, mungkin secara langsung tidak. Tapi di prakteknya ada beberapa orang yang sering juga mengeluh bahwa datanya disebar. Tapi perlu diketahui ya, sebar datanya juga bukan yang data kalian itu dibagi bagian, itu enggak. Banyak yang menyalahartikan bahwa sebar data itu KTP kalian diperjualbelikan, KTP kalian itu dipakai untuk nipu di tempat lain. Enggak ya teman-teman ya. Tapi kalau di ranah pinjol legal itu kategori sebar datanya paling semacam kayak ada teman sosmed kalian yang dihubungi DC-nya, terus kemudian ada tetangga kalian yang diajak ngobrol tentang hutang-hutang kalian. Nah, ini termasuk sebar data. Misal kalian hutang 10 juta, lalu tetangga kalian itu sampai tahu bahwa kalian hutang 10 juta lalu nunggak 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu sudah termasuk sebar data, teman-teman. Ini bisa kalian laporkan ke pihak pinjolnya secara langsung. Cuman ada satu hal yang harus kalian waspadai dan harus kalian ketahui ya. Kalian harus persiapkan. Jika sampai DC ini melakukan sebar data, kalian ancam balik saja. Jika mereka mengancam akan menghubungi RT RW, kalian ancam balik. Di aturan OJK itu tidak boleh ya orang itu menagih di tempat lain. Apalagi mempermalukan para nasabah. Itu sudah teratur di POJK di cara penagihan pinjol ya. Peraturan cara penagihan pinjol itu sudah ada, teman-teman. Jadi kalau mereka itu ngobrol dengan tetangga kalian menginformasikan bahwa kalian ini ada utang sekian, kalian rekam buktinya. Jika sampai kalian tahu hal itu, dan pastikan kalian memiliki bukti untuk dilaporkan ke pihak pinjolnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada yang mengalami, ada yang sharing di grup, terus kemudian dia bilang dia sudah lapor kayak di Akulakunya, Kredivo, ke kredit pintarnya, di SPayLater-nya. Nah, semuanya CS-nya pada mengelak. Nggak mungkin DC mereka melakukan hal tersebut. Ini kan serba salah ya, kalian tidak punya buktinya. Oleh karena itu, sebelum kalian melaporkan, harus siap-siap buktinya ya. Tinggal ini aja, kalian tinggal ancam balik aja DC-nya. Kalian akan mengumpulkan bukti untuk melaporkan jika sampai hal itu terjadi ya. Sama halnya kalau mereka mengancam akan menghubungi teman kalian, mungkin nggak kalian cantumkan di kontak darurat, itu kan nggak boleh. Itu dilarang secara aturan di OJK. Jadi kalau mereka sampai melakukan hal itu, kalian ancam balik akan melaporkan hal ini ke OJK atau ke pinjol yang bersangkutan. Karena pada dasarnya pinjol-pinjol ini juga biasanya ya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip lepas tangan ya. Karena pinjol-pinjol besar itu mereka tidak merekrut DC-nya, sebagian besar ya, tidak semua, tidak merekrut DC-nya sendiri tapi melalui outsource atau pihak perusahaan ketiga yang mana itu memang perusahaan penagihan. Jadi ketika kita laporkan seperti ini, paling pihak pinjolnya hanya menegur perusahaan tersebut ya, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Kelar. Inilah kenapa DC makin berani untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi atau mengatasinya? Ya, kita harus teredukasi dengan baik. Kita harus paham betul apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pinjol. Sehingga ketika DC pinjol tersebut berencana untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas, kalian tahu nih, oh ini nggak boleh, oh ini boleh. Jadi kalian tinggal langsung mengcounter hal tersebut dengan pemahaman kalian bahwa ini nggak boleh, ini dilarang. Saya akan laporkan, saya akan capture bukti chat ini, lalu akan saya kirimkan. Nah, ini udah clear dan udah beres, teman-teman ya. Jadi ketika pinjol itu mengancam hal-hal yang aneh-aneh, nah kalian tinggal rekam aja, kalian capture layar HP kalian. Pengalaman sebelumnya ketika kita lapor-lapor seperti ini, kalau kita tidak mempunyai bukti, itu akan diabaikan, teman-teman. Itu tidak akan dianggap sesuatu yang serius. Oleh karena itu, saran saya itu tadi ya, kalian rekam sehingga kalau ada apa-apa pun kalian lapor ke polisi, semua urusan jadi lebih enak karena kalian mempunyai bukti, teman. Kita baca kadang di Instagram, di review Play Store itu banyak banget nih ancaman sebar data, ancaman apapun lah, pokoknya ancaman yang macam-macam. Nah, dari situlah kalian harus banyak belajar bahwa itu hanyalah sekedar ancaman dan itu bisa kalian jadikan bukti untuk melawan balik para DC-DC pinjol seperti ini. Perlu kita sadari, pekerjaan mereka, tugas mereka adalah membuat orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar membayar hutangnya dengan cara apapun. Mereka nggak peduli kalian susah, kalian pusing, kalian terkena musibah. Yang mereka pedulikan adalah target mereka tercapai, teman-teman. Target
penagihan mereka terpenuhi dan bisa mendapatkan penghargaan dari pekerjaannya tersebut. Ya, itu memang tugas mereka. Jadi kalau mereka gencar menghubungi kalian, ya kita bisa maklum sih, karena itu memang tugas mereka. Tapi ya balik lagi, mereka juga nggak boleh melewati atau melanggar aturan dari OJK jika itu pinjol legal. Karena yang kita bahas kali ini adalah Akulaku, Kredivo, SPayLater, Spinjam, terus kemudian EasyCash, ada Kami, Kredit Pintar. Semua itu pinjol legal dan sudah mempunyai nama besar. Semoga kita semua bisa segera terbebas dari jeratan hutang pinjol, dan semoga pinjol-pinjol yang nakal ini bisa segera bangkrut dan teman-teman bisa terbebas dari hutangnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.